Udah bener itu. Kenapa Bener, ASI? iya. Karena semua sari. Jadi kalau kita nyiumin tuh bayi, enak Zat. enak. Iya, Bukan ketan, maaf. Dia punya itu Zat. Benar. Itunya Iya. wangi. Iya benar. Bener kan? Benar. Nah, kenapa? Karena ASI itu sudah saripati semua. Inti sel imun. Oke. Bahkan teliti ada 3.000 lebih sel imun, zat imun yang ada pada ASI. Tapi ada begini. Nggak tahu ya apa bahasa yang pas ya. Saya nyebut nampaknya juga Allah menyisakan miniatur surgawi itu pada visinya Rasul Muhammad SAW. Karena dalam hadis yang dihasankan, disahihkan oleh para ulama tentang fisik Rasul. 40% itu dalam kondisi nanas itu masih asli. Ketika dia diolah jadi jus, jadi apa, dipabrikasi, dikalengkan, dikasih gula segala macam, itu akan turun drastis. Sehingga yang dimakan itu bukan lagi inti sel. Nih lihat nih, kalau udah makanan kayak gini nih, ya kan, udah tahu kan siapa yang datang hari ini nih di kayak podcast kan itu, lihat tuh makanannya, ya Allah, sayuran, ya kan, nggak ada minyak ya, nggak ada minyak, minumannya buat, ya kan, nih beginian, tahu kan ya siapa nih ya? Sekarang kita bertiga nih ada 4 nih, tahu kan siapa gini ya? Langsung aja lah ya, langsung aja nih kita lihat. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Tanyain dulu masih makan gorengan nggak? Tanyain dulu pertama kali, ya kan? Gimana? Masih stabil, istiqomah. Iya, ya kan kalau sunahnya kan pakai kurma. Iya kan. Wajib goreng. awas, duduk deket-deket awas, bahaya. Ini minyaknya pindah ke muka kan, ini harus dibersihin, nggak bagus di kamera, nggak bagus. Nah, bersihin dulu lah. Makanya makan nilit nih. Kunyah ini. Kayu. Nah, ini Sabudi. Tahu kenapa kita nih? bahas tuh. Ya Gimana? kan, yang episode lalu tuh. Iya. Ya kan? Oh, yang Tentang- dokter J nggak datang. Iya kan kita panggil-panggil nih. Kedengeran banget sampai ke Bekasi. Langsung dateng loh. Iya makanya Bener. langsung aneh undang. Panggilan sakti Iya, panggilannya iya, langsung susah, datang. Masalahnya repot. Apalagi lagi promo itu produk baru kemarin. Iya aja iklannya. Baru juga mulai. Iya, biar masuk sponsor. Iya, ya kan? Ini sponsor Bapak. Bener. Awas lo, udah deket-deket. Iya. Dikasih pertanyaan, nggak bisa jawab lagi. Ada ntar. bukan sedikit aja kayaknya. Ini ada. Sabudi ini ada pengen dokter Zain, alhamdulillah undang. Enak seger. Boy. Alhamdulillah nih hari datang nih. Gimana? Bareng kita bisa bareng-bareng kita nih, Dok. Iya. Ya kan? Antum dengar kan kemarin-kemarin kan jadi kita Udah, nggak perlu ngulang ya. Kau mau manggilku, aku datang. Iya sih. Siap. So sweet, Iya, iya. Lagi jatuh cinta kayak dokternya kan. Ya, Tiap hari. Oh iya. masuk aja dia. Nah, gitu, Dok. Diulang dikit lah. Ya, ulang dikit. Gimana? Supaya, Coba lihat. Ceritanya apa nih? supaya penonton sepil ke episode sebelumnya. Oke. Kan itu penting Iya, kan. betul. Nah, ini kan udah pembukaan nih. Iya. Anu coba Iya. spill yang kemarin. aneh tahu itu gimana, jangan dulu deh. Ya Lupa antum kan, juga dia kan yang paling pinter antum kan ya. Iya, tingkatan Anda paling Iya, kuat paling emang. kuat. Kan menang lomba. Menang lomba. Iya. Gimana? Jadi gini, ya kan? Kan udah tahu. Sudah tahu. Tuh, ya kan? Emang bener. Saking sakti Saking sama sakti. orang Bekasi Bener, masalahnya. bener. Ya, dia paham. Iya kan? Mana udah tahu apa yang antum maksud. Iya. Ya apa yang mau ditanyakan Iya, kan? iya. Antum mau cerita makanan kan? Bener. Kenapa orang di surga itu nggak ada pembuangan, nggak ada keringat, nggak ada ludah, nggak ada air seni kan? Iya. Kok tahu? Tahu ya? Tahu ya, Dok ya? Padahal dengerin doang ya? Enak banget ya, tugas Anda jadi ringan. Enak. Iya. Soalnya antum manggil-manggilan di situ. Iya. Nah, ini sakti ya Iya, nih. iya sih, Gitu. emang. Jadi Iya. itu Karena kita nggak ada yang ngerti, Dok. Masa ini kan ilmu. Anda juga nggak antum. ngerti sebenarnya. Apa ngundang Tipis-tipis dia? lah. Iya, oh iya, Ya, iya. gitu. Makanya Ane tuh hari ini Ah. untuk menjawab pertanyaan itu ada kaitan sama ini. Yang Yang nih, dihidangin. di bawah nih. Dihidangkan. Oh. Gitu. Nah, apa ceritanya? Gitu. Jadi memang udah langsung masuk nih. Masuk. Ya langsung. Nggak ada Dok. pembukaan dari Ustadz Budi. Kita kan 30 menit, Dok. nggak Lagi lama, sibuk. Dok. Oh, lagi makan. Wah, supaya ini
wangi. Iya. Nggak tambahin dikit dok, tambahin. Nah, gimana? Kan cerita kemarin kita tentang penciptaan Adam ya. Benar. Adam fisiknya surgawi gitu ya. Kemudian nanti kita masuk surga, Kembali ke fisik fisik Adam Adam. semula, dan Nabi mengatakan kita makan minum sepuasnya surgawi tapi Tidak ada tidak ada pembuangannya. Iya. Nggak ada air seni, nggak ada buang air besar. Ingat. Di dunia Nah, di dunia kan harus keluar kan, karena itu sisa sampah, kotoran segala macam. Tapi ada begini, nggak tahu ya apa bahasa yang pas ya. Saya nyebut nampaknya juga Allah menyisakan miniatur surgawi itu pada fisiknya Rasul Muhammad SAW. Karena dalam hadis yang dihasankan, disahihkan oleh para ulama tentang fisik Rasul. Contohnya waktu Rasul wafat, kemudian kan Abu Bakar radhiyallahu anhu datang karena Umar masih dalam keadaan sangat tegang, marah gitu ya, bahwa siapa yang bilang Muhammad meninggal, saya penggal lehernya gitu. Nabi cuma pergi sebentar kemudian kembali lagi gitu. Akhirnya Abu Bakar nggak banyak bicara, masuk ke ruangan Nabi lagi, dibaringkan, ditutup fisik beliau SAW, kemudian dibuka, dicium oleh Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar mengatakan bi abi anta wa ummi tibta hayyan wa mayyitan. Kata Abu Bakar, engkau tuh ya Rasulullah wangi, baik saat kau masih hidup ataupun sudah meninggal. Dan itu para ulama mengatakan yang betul fisik beliau memang wangi. Jadi itu juga nanti pembahasan ya, bahwa Nabi itu sebenarnya nggak perlu pakai parfum. Oke. Tapi ternyata Nabi masih pakai parfum. Gitu ya. Itu Wangi dong ya. itu maksudnya gini Led, Iya, ya kan? Udah tahu badan kita baunya nggak jelas kan gitu kan? Nggak pakai parfum. Nah, Nabimu yang badannya nggak perlu pakai parfum wangi, ternyata mencontohkan untuk memakai parfum. Supaya apa? Supaya muslimin itu nggak ada yang baunya nggak jelas, itu nggak ada. Wangi Ustaz ya. Iya. Pakai parfum Ustaz ya. Parfum. Iya. Ya. Parfum. Tahu kan apinya di mana ya? Oh iya. Kan? Iya. Nah, itu fisik Nabi memang wangi. Secara dia itu memang wangi. Iya. Kedua, pokoknya ada contoh yang bukan hanya fisik beliau, dok. Sekarang ini ya, fisik bisa wangi itu kan gini. Mohon maaf dok ya, saya pernah umpamanya mencium, ya karena saya dulu bergaul dengan anak-anak dari seluruh dunia dok, kumpul jadi satu tempat gitu ya. Itu aroma badan memang beda-beda dok. Betul dok ya? Betul. Nah itu nanti tolong dijelasin dok, supaya kita tahu nih, ada orang tuh memang pokoknya keringetan dikit bau aja gitu. Ada orang tuh kayaknya nggak mandi seharian juga aman-aman aja sih kan. 2 hari juga aman-aman aja kayaknya gitu. Sehingga mandi itu menjadi tidak wajib kecuali mandi wajib gitu kan. Iya. Jadi ada orang yang memang aromanya itu memang masya Allah wangi. Ada yang aromanya itu memang masya Allah nggak jelas gitu ya. Nah itu aroma fisik tuh. Kemudian ternyata ulama menjelaskan tentang bahkan yang keluar dari fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun itu tidak sama dengan aroma yang keluar dari badan kita. Kayak keringat gitu ya. Apapun, keringat wangi, gitu kan? Keringat wangi. Itu kisah hadis sahih bahkan, sahih tentang sahabat wanita yang mengambil keringat Nabi itu untuk dijadikan parfum, ya kan? Terus Nabi mengatakan kamu benar, gitu. Jadi memang ya keringat diperas jadi parfum kan? Iya. Berarti Ustaz Budi ngadirin dokter J supaya keringat kita bisa Iya jadi parfum dong, gitu ya. Iya kan. jadi Nabi dong. Ya kali. Itu ya. keringat saat, itu keringat. Nah, ada lagi tema ini yang tema darah. Darah Sampai darah. sampai darah. Darah itu bahkan ada beberapa sahabat, nggak satu sahabat. Walaupun di salah satu kisah ada yang hadisnya dhaif, ada yang satu. Tapi ada hadis yang hadisnya itu dinyatakan sahih atau hasan. Tentang sahabat salah satunya adalah Abdullah bin Zubair. Putranya Zubair, dan Abdullah itu kan nanti menjadi khalifah. Iya. Ya kan? Ya ketika Muawiyah radhiyallahu anhu meninggal. Nah, itu di wilayah Hijaz dan sekitarnya khalifahnya adalah Abdullah bin Zubair. Dan Abdullah bin Zubair itu ketika nanti Masjidil Haram itu dikepung oleh Hajar bin Yusuf, ya kan? Kan itu tembakannya pakai manjanik tuh. Itu tuh anginnya aja dong, kalau lewat tuh itu tuh kita bisa goyang itu. Abdullah bin Zubair tuh enggak. Makanya Abdullah bin Zubair itu suka disebut sebagai itu kan sampai kisah tentang burung merpati yang hinggap di pundak atau kepalanya Abdullah bin Zubair saat sholat di depan Ka'bah. Oh iya. Kisah Itu saking kalau sholat tuh diam bisa kayak patung dok. Itu nggak goyang dalam waktu lama. Itu Abdullah bin Zubair. Fisiknya kuat, dan fisik kuat itu ulama mengatakan. Kata para ulama itu
karena memang di ujung kalimatnya nanti Nabi mengatakan kamu tuh akan, bahasa Nabi pasnya apa, saya lupa pasnya. Pokoknya intinya kamu tuh akan jadi ujian bagi manusia, begitu seterusnya. Pokoknya intinya ulama mengatakan salah satunya berdampak pada fisiknya Abdullah bin Zubair. Fisiknya itu kuatnya di luar nalar tuh. Kekuatan fisiknya itu. Kalau kesehatan mah jangan tanya. Gitu. Pasti sehat tuh. Itu gara-garanya adalah Abdullah bin Zubair waktu itu masih kecil loh. Karena Abdullah bin Zubair itu kan lahir di waktu Nabi hijrah ke Madinah kan, masih ingat ya? Itu bayi pertama yang lahir setelah sekian lama orang-orang Yahudi mengumumkan bahwa mereka menyihir penduduk Madinah, mereka nggak akan punya anak gara-gara sihir Yahudi. Jadi dari dulu sampai sekarang yang main sihir itu ya Yahudi gitu. Nah, Abdullah bin Zubair kan begitu lahir, dilahirkan oleh ibunya Asma. Itu kan diarak keliling Madinah saking bahagianya bahwa sekarang kita udah bisa melahirkan gitu. Kalau pas dikutukan lah ya gitu. Iya pas dikutukan. Nah, itu ditahnik langsung oleh Nabi kan Abdullah bin Zubair itu. Nah, ternyata nanti waktu kira-kira umur 9 tahun. Itu kan sama Nabi dikasih amanah. Bayangin loh dok nih. Coba dok, isinya apa nih? Darah bekam dok, isinya apa dok? Darah bekam tuh kalau kita dok, itu yang dikeluarin apa dok? Darah bagian sisa yang ini banyak, boleh dibilang itu substansi yang sudah nggak bermanfaat di nggak bermanfaat tuh. Kan kalau darah kotor kalau kita ya. Darah kotor, darah kotor. Secara substansinya darah. Oh, darah kotor. Kita darah kotor saat. Sudahlah, darah itu dalam fikih kalau darah itu najis ya kan dok. Sudahlah, kita nggak akan juga memakai darah itu untuk kita kan. Kemudian jijik lah kurang lebih gitu saat. Jijik juga. Sekarang pun itu merupakan bekas dari darah bekam. Darah bekamnya Nabi. Bekam Nabi. Oke, terus ya. Nabi begitu berbekam itu kata Nabi Abdullah ini ke bahasa Nabi gini, tuangkan dia di tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Darahnya itu pesannya gitu. Begitu. Tuangkan dia di tempat yang tidak diketahui siapapun. Itu amanahnya ya. Jelas kan? Clear kan? Tapi karena anak pinter, calon khalifah tuh kan gitu. Dari kecil kelihatan pinternya. Diminum lagi ya. Begitu selesai datang lagi tanya. Kamu taruh di mana darahnya? Jadi Nabi juga ini dok, supaya darah itu jangan sampai jadi inilah ya. Jadi rebutan orang lah apa itu taruh di tempat yang aman ya. Tuangkan. Bahasa Nabi tuangkan, bukan letakkan, tuangkan. Abdullah bin Zubair jawabnya gini, sudah ya Rasulullah, sudah saya tuangkan di tempat yang tidak ada satupun orang tahu. Nabi langsung nanya, jangan-jangan kamu minum. Oh, benar. Itu kalimat Rasul. Jangan-jangan kamu minum. 9 tahun sate. Kira-kira 9 tahun. Disclaimer nih, ntar ada darah bekam diminum. Jangan. Ini hanya Rasul. Hanya Rasul. Ingat ya, hanya Rasul. Benar. Enggak ada. Untuk aneh bukan Ustaz Budi, Ustaz Budi ngomong gitu. Aneh khawatir. Kita kan biasa makan barokah. Parah. Apa aja yang ada Ustaz Budi sisa kita makan. Untuk Ustaz Budi ngomong, "Cang, tolong ya darah aneh nih." Iya, itu ngomong gitu, kalau ngomong gitu telan juga. Tapi kayaknya lu juga enggak nyampe juga kayaknya. Enggak nyampe juga ditelan enggak nyampe. Kepikiran juga sih, kepikiran juga aneh, kepikiran juga. Jadi khalifah dong ini. Jadi ada disclaimer nih ya, hanya Rasul ya kan. Rasul only lah ya, Rasul only. Ya, Rasul only. Jadi artinya sampai darah bekam. ya, kemudian kata dia, benar ya Rasulullah gitu jawabnya. Okay. Barulah kalimat Nabi tadi itu yang ditafsirkan ulama, nanti salah satu yang akan menjadi pembicaraan banyak orang adalah fisik yang tidak lazim. Dari seorang Abdullah bin Zubair tuh. Ada hadis lain. Air kencing Nabi SAW. Oh, tadi darah. Air kencing lagi. Betulan. Darah sekarang Kencing. Disclaimer lagi enggak nih? Itu iya jelas dong. Jelas. Saya khawatir. Ya, Sekarang tetap. kan ada kencing onta gitu saat. Ini Rasul. Rasul makanya. Beda kalau kencing onta itu hadisnya lain. Hadis Ini Rasul manusia kan. Iya. Ya kan? Benar-benar. jangan dibayangin. Ini minum Agak, aja. ini minum aja. Ini namanya data duduk ya. Iya. Nanti kan saya cuma membayangkan dari dulu nih, ini betul bahwa fisik Nabi ini kan bukan manusia biasa, betul. Ya. Tapi ternyata kita juga ketika mentadaburi itu nampaknya harus ada pelajaran mahal buat kita. Kita sih nggak akan punya fisik kayak gitu. Ya. Apa Ya kan? yang terbuang gitu saya kira-kira. Betul kan? Namanya juga barang dibuang kan. Ya paling nggak sampah atau sisa atau apapun ya. Tapi paling nggak kita kan harus punya pelajaran itu kira-kira ya kalau bisa pendekatan tuh sebagus apa ya gitu fisik itu. Minimal kalau nggak diminum biar nyuburin tanah gitu sih. Iya kan? Bayangannya kan gitu ya. Ya, dia nggak diminum tapi tanah subur kan enak, tanah yang makan. Ini data terakhir nanti dok saya yang menjelaskan kan. Enggak banyak-banyak. Jangan. Menitnya masih banyak dok. Banyak. Nah, jadi
kencing Nabi SAW. Itu Nabi itu pernah buang air kecil. Ini hadis juga diriwayatkan oleh para ulama, dikatakan hadis ini juga bisa dipakai. Sahih Ustaz ya, sahih. Iya, Nabi buang air kecil di sebuah tempat saat itu. Kemudian Nabi entah gimana, pokoknya Nabi lihat lagi tempat kok kosong. Gitu. Kemudian di situ ada sahabat wanita tuh. Kemudian ditanya sama Nabi karena dia yang tahu. Ternyata itu air kencing Rasulullah SAW itu diminum. Sekali lagi tidak ada aroma jelek ya. Keringat aja wangi loh, gitu loh mas saya melihat, dan suci. Karena ini memang ulama yang mengatakan itu suci. Karena itu khusus Rasul, sekali lagi khusus Rasul, ya kan. Kemudian Nabi mengatakan inilah kemudian terbukti bahwa sahabat wanita itu terbukti sepanjang hidupnya. Itu Nabi menyampaikan ini untuk kesehatanmu. Dan sahabat wanita itu tidak pernah sakit sama sekali. Itu sahabat pinter banget itu ya. Sahabian tadi ya. Iya. Kita Tapi minumnya enggak bilang-bilang Ustaz ya? Enggak. Awas Cang, ente jangan improvisasi sendiri. Ente kan yang paling dekat sama Ustaz Budi. Kan disclaimer Rasul. Bahaya. Saya sih gini dok, itu fisik bukan manusia biasa ya. Sebagaimana Adam alaihissalam kan juga bukan fisik manusia biasa, ya kan. Tapi kemudian saya tuh yang penasaran dok, kenapa kita bawa tema hari ini tuh, jangan-jangan minimal, dok, ya kan? Siapa tahu, ya kan kalau minimal aroma yang tidak sedap itu terkurangi. Apa yang keluar itu, jadi menyuburkan tanah. nah, apakah ketika yang keluar itu sebagus itu, apakah memang berhubungan dengan yang masuk, ya kan? Dan yang masuk tuh harus yang kayak apa sih kan gitu dok? Monggo dok. Ya kalau Ya, kotoran hewan aja jadi pupuk ya. Kotoran manusia kan harusnya lebih dahsyat gitu ya. Tapi terserah dokter Jedul nih. Gimana dok? Oke Monggo lah. dok. Sisa 16 menit lagi antum semua dok, nggak apa-apa. 14. Kita makan Makan aja ya. Makan antum bawain ya kan. Kalau kita enggak makan minum enggak hargain. Gimana dok? Jadi gini sebenarnya, Masya Allah ya. Sebenarnya kita tuh dulu pernah, antum sekarang misalkan ya kita ini kan ada aroma-aroma yang gitu-gitu lah. Sebenarnya kita pernah mengalami momen di mana hidup kita itu wangi loh. Kapan itu? Aneh tahu dok. Anda tahu baru lahir? Habis itu sampai Balita lah, sampai 6 bulan. Iya. Pokoknya sebelum makan apa-apa. Kenapa? Air ASI doang gitu. ASI. Udah bener itu. Kenapa ASI? Karena semua sehari. Jadi kalau kita nyumin tuh bayi, enak Zat. enak. Iya. Bukan maaf. Dia punya itu Zat. Benar. Itunya Iya. wangi. Iya benar. Bener kan? Benar. Nah, kenapa? Karena ASI itu sudah saripati semua. Inti sel imun, bahkan meneliti ada 3.000 lebih sel imun, zat imun yang ada pada ASI. Mahal. Masya Allah kan? Mahal. Sehingga itu ciptaan Allah. Iya. Ibunya makan apa sama badannya diolah jadi sarinya semua. Sarinya yang diambil. Jadi kadang-kadang saya mikir gitu kan, Oke, masuk akal, yang masuk maha kuasa akal. lah gitu ya. Dari makanan terus tiba-tiba benda tuh berubah, kan dari makanan tuh kan merah, Benar. terus tiba-tiba berubah jadi putih. Di mana perubahannya? Gitu. Kadang-kadang saya mikir gitu kan. Kan makanan tuh kan Apa aja warnanya? iya kan dari campur semua kan iya. dia nyerap masuk ke lambung, semua dialirkan menjadi darah merah, masuk ke sini di kelenjar itu diproses berubah jadi putih. Itulah saripatinya manusia di situ. Dan ketika orang makan inti selnya semua di situ, maka otomatis tidak akan ada masalah dalam tubuhnya dan aroma badannya pasti asik. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Bayi itu tidak ada dosa. Tidak ada dosa. Iya. Nah, dosa seseorang kita sebut dengan polusi jiwa sama polusi jasad. Polusi jiwa, dosa. Polusi jiwa tuh. Oke, itu nanti kita akan terbang lagi ke Nabi Adam, surga, baru nanti saya jelaskan. Jadi polusi jiwa itu, ya dosa-dosanya kita ini, itu kan menimbulkan aroma sebenarnya secara metafisik lah bahasa Berarti gitu. dosa tuh juga menghasilkan aroma ya. Gini lah, sorry ya, misalkan antum ketemu dengan orang yang antum tahu tuh orang jahat. Jadi aku mencium aroma jahat orang. Padahal kita nggak cium. Nyebutnya aroma ya. Iya kan? Iya benar. Gitu kita aku gitulah. Itu tidak salah ya dok orang yang ngomong dosa nggak ada baunya ini gitu. Dan ada baunya gitu. Menurut saya sih, jadi polusi jiwa itu yang bermula dari hati itu akan menjadi sesuatu yang sebenarnya berekspresi pada tubuh seseorang gitu kan. Ketika orang ada hasad, benci, kemarahan kan matanya kelihatan. Kita tengok aja nakut kita. Ngomongannya
Yang keluar kira-kira bagus apa jelek? Oh, jelek semua. Kata-kata kasar segala macam. Itulah polusi jiwanya dia, berupa dosanya dia. Orang kayak begitu kecenderungannya kira-kira apakah dia mau makan yang halal, toyib? Jelas jawabannya. Emosionalnya udah begitu ya. Udah ininya udah bermasalah, pasti dimakan bermasalah semua. Iya benar. Gitu. Sehingga yang terjadi apa? Ya aroma badannya tuh ya mau dia semprot gitu lah. Kurang lebih kayak begitu. Dengan catatan memang polusi itu emang ada gitu loh, baik dari jiwa atau dari makanan dia atau mungkin jasad tadi. Nah kita sekarang katakanlah di keadaan zaman sekarang kan kita gampang banget bikin dosa. Iya. Oke, jalanlah keluar, Ya. tengok billboard Ah. dengan segala macam gambarnya Gambarnya. itu sudah kena satu polusi mata. Oke, zaman dulu kan nggak gitu. Ya. Jika kecenderungan zaman dulu itu memang secara polusi jiwanya tidak separah sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Zaman dulu yang dimakan, nah lihat yang dimakan. Antum tidak akan ketemu sosis nugget di 100 tahun yang lalu, nggak ketemu. Apalagi zaman Nabi Adam. Digeser nggak ada dok ya? Digeser. Jelas tidak ada. Iya. Kita buat nah, kita buat. Nanti kita buat. Kita buat. Sudah ada Ustaz? Sudah ada. Udah, tadi kan Ustaz sudah nyobain Oh, iya. pizza Oh, iya, sehat benar. dari Itu Mie juga mie. mie juga mie sehat. Digeser ada catat. Mie Ada itu. mie-nya enak ternyata dia. Kita iklanin terus kita tahu program ini kan. Makasih kakak. Siap. Gitu ya. Iya. Jadi kalau kita terus balik sekarang itu tuh memang ini manusianya berpolusi. Yang terjadi ya polusi jiwa, polusi akhirnya alamnya rusak. Makanya ada banyak penelitian menyebutkan bahwa jumlah atau mungkin kandungan vitamin C pada jeruk katakanlah di ya zaman-zaman sekarang ini tuh berkurang drastis berapa puluh persen coba dengan jeruk beberapa tahun yang lalu gitu loh. Karena apa? Alam udah rusak. Orang yang ngerusak alam kecenderungannya itu banyak polusi jiwa kan, pasti polusi jiwanya orang hasad, jahat segala macam merusak alam gitu loh. Sehingga yang dimakan itu akhirnya semuanya Kadarnya udah turun. Turun semua. Kalau bahasa kita nggak ada intisel. Intisel. Intiselnya itu sudah habis. Nah, nih Anda jelasin. iya. Ini Anda ambil nih atuh nih. Kan udah ambil tadi. Ini. Yang mana? Contoh nih yang paling gampang. Ini yang Anda hafal lah ini. Ini nanas nih, nanas ya. Nanas. Nggak ada nih. Anda cerita. Nanas nih punya Di sini ada intisel. sini. Intisel. Ambilin aja. Ambil saat ambil. Jadi nanas ini intisel. Intiselnya itu nanas ini murni kayak begini, real nanas kayak begini cuma 40%. Intiselnya. Oke. Nah, 40% itu dalam kondisi nanas itu masih asli. Ketika dia diolah jadi jus, jadi apa, dipabrikasi, dikalengkan, dikasih gula segala macam, itu akan turun drastis. Sehingga yang dimakan itu bukan lagi intisel. Isinya Kalau apa? ini intiselnya 90%. Masih lah, masih Oke. cukup banyak gitu kan. Jadi semakin banyak yang dimakan ini masih pure, masih asli, masih banyak intiselnya, maka otomatis tubuh akan terasup dengan baik. Semakin tidak ada Ini pengolahan. makin nggak diolah makin bagus. ya, Dok, ya? Bagus. Makanya hari ini temanya Bahkan ini. apa Cok? Bahkan buah nih cuma di blender gitu dong. Oh, Ustadz gini loh. Bukan cuma itu ya. Apa ya? Gini, jeruk misalkan. Jeruk Jeruk, itu oke. kita kupas, kemudian Oke. kita blender sama jeruk yang kita makan beda kalori. Oke. Makanya saya tidak menyarankan kalau mau makan jeruk, makan jangan di jus karena naik gulanya. Walaupun nggak pakai gula saat. Walaupun kayak gulanya Oke. naik, pecah gulanya itu. Jadi naik fruktosnya Gula di naik. jeruk itu ya. Makanya susah kita mau bicara sehat tuh kalau kalau minum kalau jus. ciptakan lu ini ya. Gigi ini kan mesti itu enzim. Enggak semua jus menarik kalau berarti ya. bicara tentang Nabi tadi, saya terkagum-kagum sekali. Nabi sekali ngeludah ke suatu danau apa telaga gitu kan bagus semua. Ya, Nabi ya. prototipe-nya. Betul. Prototipe manusia di surga yang diturunkan atau diciptakan Yang Allah di bumi. disahkan di akhir. Apa yang terjadi? Yang terjadi memang tubuh Nabi itu berlimpah dengan enzim, berlimpah dengan bakteri sehingga nah ini yang menarik di sini sehingga manusia-manusia yang terkena kontaminasi positif dari Nabi, which is itu misalkan ludah Nabi, Oke, darah oke. Nabi, dia seperti makan bakterinya Nabi. Oke. Wajar Abdullah bin Zubair seperti itu jadinya. Termasuk tadi ya. Karena Nabi sudah kita tahu kekuatan Nabi Ya kayak Dok, apa. betul. Di Madinah itu dulu Dok, ada satu lembah. Lembahnya itu ngalir dari selatan ke arah utara. Jadi dia membelah kota Madinah itu Dok. Itu dari mulai selatan arah sekitar Kuba itu sampai ke Uhud tuh. Namanya Wadi Buthan. Lembah itu. Itu airnya dulu dan itu memang melewati daerah Yahudi. Itu daerah pertanian Yahudi. Itu airnya busuk. Air itu nggak bagus tuh. Padahal itu melewati tengah ini kan, tengah kota itu. Itu ternyata Nabi cuma ludah aja di situ. Selesai. Dan air baik.
Itu boleh nggak Jak nguji? Ente ludahnya apa? Ya gitu maksudnya nguji nguji ya. Kita ngeliat ini kan kali Ciliwung kan kita ngeludah gitu ya. Itu Katanya aneh ngomong. oh iya. Dok, ini pertanyaannya Udah gini. jauh-jauh datang gue. Dok, pertanyaannya nih. Belum bisa ini tadi. Ntar dulu mau pengen ingat ya. iya. Banyak Oh, iya, deh. iya. Kan ini Oh, iya. agak nyambung. Iya, iya. Tadi yang kena positif tadi jadi positif. Jadi akhirnya orang yang mendapatkan bakteri Nabi itu seperti terasup bakteri-bakteri supernya Nabi itu. Oke. Itu mau kencing Nabi, mau ludah Nabi mungkin. Itu kalau terjemahan ilmiah bakteri, Dok, ya? Bakteri. Oke. Kalau enzim tadi apa? Kalau enzim tadi gimana Kalau penjelasannya? enzim itu sebenarnya bagian dari apa yang kita makan karena semua makanan olahan yang sudah sampai semangat ya. Semangat ya. Tapi saking semua makanan olahan yang sudah dipabrikasi segala macam sebagian besar hilang enzimnya. Dipabrikasi. Nah, sekarang bayangin tuh. Ah. Manusia sudah toksik, udah banyak polusi yang dimakan, inti sel nggak ada, Udah nggak enzim ada. habis. Oh. Itu yang terjadi. Berarti itu ya istilahnya tinggal sisa-sisa. Yes, yang kita makan Ampas sampah, bahasanya. waste. Oh, oke. Kita bilang waste, sudah sampah semua. Lagi makan sampah atau olahan gitu kan. Sehingga akhirnya kalau yang dimakan itu benar, inti selnya banyak, enzimnya banyak. Ini kan ada bakteri semua nih. Setiap ini punya bakteri. Tempe ada bakterinya, kacang panjang ada, tomat. Allah meletakkan bakteri semua di sini plus enzimnya. Ini sama sambal kacang ada bakteri. Ada lah kayak begini Coba, kan ada coba. tempe, coba deh. Bisa aja. Gitu ceritanya. Emang apa rasa bakteri? Jadi nggak ada bakteri. Semakin banyak bakteri yang kita asup, ini kan ada bakteri semua nih. Ya. Semakin banyak enzim yang kita asup, semakin stabil badan kita. Ya. Itulah bahasanya kalau zaman sekarang keren-keren real food gitu loh, makanan gitu. asli kayak begitu. Real food tuh makanan yang Tanpa olahan. Tanpa olahan. Tanpa olahan. Atau sangat sedikit olahan. Sangat sedikit olahan, minimal sekali Kan pengolahannya. kalau dilihat memang makanan zaman Nabi juga banyak yang tanpa olahan kan, Pak? Ya kan? Ada yang diolah tapi banyak sekali makanan yang nggak segini loh. Antum lihat deh, misalkan antum pergi beli Apa ya? roti lah Di mana? di supermarket, bukan roti sini ya, Pak Nabil bukan. Akan. Roti di supermarket. Antum beli itu, antum akan lihat ingredient tuh panjangnya luar biasa. Iya, benar. Betul lihat kan? oke. Padahal isi roti itu katakan oke lah di JSR gitu kan nggak ngomong tepung terigu oke lah. Iya. Tapi masalahnya itu ini ada pengemulsi segala macam. Jadi dari 3 komponen atau 4 komponen roti itu berkembang menjadi panjang lebar. Sehingga roti yang awalnya cuman bertahan beberapa hari dia bisa 10 hari. itu karena kebanyakan olahan diolah. Olahan. Jadi akhirnya Itu malah nggak bagus Nggak ya. bagus. Jadi Jadi- kan ini Dok penting ini buat teman-teman yang dengar nih karena kaidah ini kan teman-teman yang biasa dengerin Dok Zaidul kan biasa ya. Ya, ya. Tapi yang tidak biasa kan ini penting tuh. Jadi makanan tuh semakin sedikit diolah. Ya. Ya kan Dok ya? Betul. Semakin baik Dok ya. Makin bagus. Semakin alami tanpa diolah semakin baik. Semakin baik. Itu Penting keadaannya kan? cuma di situ aja. Makanya saya nggak tahu di surga ada bakso apa enggak. Tapi kalau minta mungkin bisa. Cireng, cilok, seblak misalkan di surga ada. Cuma versi surga kan akan beda. Iya. Nah, Casingnya pertanyaannya kan tadi kan awalnya kenapa di surga kayak begitu? Iya, iya. Ini kan semua bakteri, ya. Ada enzimnya, segala macam. Tapi tetap dengan keadaan alam sekarang ini menurun drastis luar biasa. Sehingga kita tuh sekarang tuh boleh dibilang tuh defisiensi enzim, defisiensi bakteri segala macam. Sehingga ketika ngolah ini dia nggak bisa diolah sempurna, diserap sempurna, dicerna sempurna oleh tubuh karena kita kekurangan enzim dan bakteri tadi. Oke. Di surga kita berlimpah semua itu sehingga semua terserap dengan sempurna. Oh, itu yang membuat tidak ada yang dikeluarkan. Pak pun kalau dikeluarkan Wangi lah. wangi dia karena yang dimakan benda real semua. Itu mereka ceritanya kayak begitu. Makanya kan coba lihat kalau bahasanya hadis itu yang setahu saya Ustaz nanti tolong dikoreksi, fisiknya kita diubah menjadi fisik Nabi Adam. Iya. Hatinya kita diubah menjadi hatinya Nabi Ayub. Itu di surga nanti. Masa nggak tahu? Nggak tahu. Mulai kasih pertanyaan. Reuni. Lebih menjawab dia. Nah makanya prototipe di surga itu sebagian kalau bentuk Rasulullah SAW fisiknya Nabi Allah ciptakan di dunia. Tapi prototipe makan surga kan Allah ciptakan di sini. Madu, melimpah enzim, jahe, segala macam, delima, segala macam untuk ya mungkin seperti ya di surga tuh nanti kamu kan begini yang dimakan gitu loh. Inti berlimpah enzim gitu. Berlimpah, apalagi madu. Intinya makanan Madu juga. Madu tuh Madu itu berlimpah ya? berlimpah enzim. makanan olahan nggak masuk surga intinya Dok ya. Ya mungkin tidak ya, tapi kalau minta sih mungkin bisa sebagaimana penduduk Madinah katanya, bolehkah kami nanti bercocok tanam di surga? Nah, saking dahsyatnya orang bercocok tanam di surga itu yang terjadi apa? Dia tanam biji langsung seketika Tumbuh besar. tumbuh berbuah. Manusia itu, juga itu terjemahannya juga apa? Bakteri juga?
Iyalah, Oke. bakteri lah. Jadi tanah surga itu sudah memang berlimpah Kalau bakteri. bisa kita temukan tuh bakteri surgawi itu, Indonesia, Sat. enggak, gini maksud saya, nanam sekarang juga tuh besar. Ada di Indonesia, Sat. Kan ada lagunya. Asik. Orang bilang tanah kita tanah surga. Iya benar. Tongkat dan kayu aja ada tanaman ya. Ya. Semua di Indonesia. Orang bilang tanah kita pestisida. Nah, sekarang itu kayaknya. Sekarang begitu ya. Kayaknya sih itu lebih Emang tepat. itu lagu Kus lama, Sat. Lagu lama. Lama emang Iya, begitu kan. begitu. Plus itu yang lama. Iya. Jadi sekarang kalau kayaknya plus-plus nyanyi. mohon maaf Iya, kakak. siap, Kakak. Enggak itu lagi. Lanjut Tok, waktu masih buat antum ini. Iya, jadi Jadi gimana? jadinya gimana, tuh gimana? ini sebenarnya solusinya. Nah, makanya hari ini tuh saya pengen ngajakin antum kembalilah ke jalan yang benar. Ihdina siratal mustaqim. Oke. Iya, jadi jadilah orang-orang Lama-lama yang sesat. memang diberi nikmat gitu loh. Oh, gitu ya. Rasa gitu bahwa nikmat sebenarnya ketika antum tuh makan sesuatu yang berlimpah enzim, berlimpah inti sel. Makanya buat ini khusus. Oh. Ini Ah. air nano, air enzim, air inti sel ini loh. Kelapa ini, nih? Ini kelapa kan? Oh. Oh, ini air kelapa. Air kelapa itu kan air nano, nggak kelihatan apa enzimnya apa bandanya nggak kelihatan. Oke, Semua oke. sudah rapi kayak seperti air susu lah. Oke. Gitu kan? Oke, ya. Itu yang pertama. Ya. Dan kelapa itu adalah boleh dibilang air yang menurut saya itu setahu saya sampai sekarang belum ada kelapa itu disemprot-semprot. Ketinggian soalnya. Enggak di kalau di akar benda ya. Iya, di atasnya nggak semprot, bawah nggak semprot, ya dia jadi kan tumbuh ada-adanya lah gitu lah. Sehingga dia boleh dibilang tumbuhan yang memang berlimpah dengan asam amino. Kata kunci inti sel itu adalah pada asam amino salah satunya. Oke. Maka asam amino pada kelapa itu boleh dibilang sangat berlimpah dan dia isotonik. Isotonik itu tonisitas airnya itu sama kayak badan kita. Maka zaman dulu Ini air ataupun atau kelapanya? air dulu, Air dulu. Oke, air dulu ya, air kelapa ya. Jadi zaman dulu waktu nggak ada impus, orang bisa impus pakai air kelapa. Ambil petik impus. Aneh pengen nyobain tuh impus pakai, dan itu boleh. Asal Dok kalau antum itu pakai. Iya, nanti nek kabarin ya, biar antum agak bener sih gitu. Iya, iya, iya. Urusan beginian. Infus pakai air kelapa. Iya. Jadi zaman dulu Orang infus sakit gitu? Iya. Karena tonisitas jadi cairan impus itu aman kalau dia pun dia masuk. Tapi syaratnya petik langsung colok. Itu kayak Colok orang-orang itunya aja. perang gitu tuh. Iya. Itu jos ya, Ustaz. Mantap. Jadi kayak kita minum air mineral langsung dari sumbernya tapi ini masuk ke darah. Oh, itu bener tuh kayak. Wih, strong Kita kita. taunya itu bohongan karena pernah nonton film Jackie Chan dulu gitu. Oh, Dia pas lari-lari pakai kelapa. Kalau masukin infus, dia bilang tuh. aneh mah real Oh, itu itu real, ya? kakak-kakak kelas itu yang dulu di praktek di puskesmas terpencil itu Gitu, mereka pakai Sampai itu. begitu? Zaman dulu susah ya, sekarang kan nggak susah itu. Nah itu jadi air yang kita minum pun sudah air yang berlimpah enzim, inti sel, asam amino, plus juga dengan buah-buahan kayak begini. Gitu kan ada Buahnya nggak diolah nih? nanasnya, nggak ada olah sama sekali Cuma kan. dipotong aja kan? Bahkan ini potong. sebenarnya tadi Anda udah campurin madu. Oh, ada madunya juga. Ada madunya sedikit, jadi melimpah makin ya. berlimpah Masya enzim, Allah, Masya makin Allah. berlimpah asam amino, makin berlimpah inti sel. Aduh, enak banget loh ini. Emang enak seger banget. seger banget. Ini Iya, antum kan? namakan apa minuman ini? Ih. Sejauh ini sih belum kita nama. belum. belum. Oh, belum. Nanti itu kalau ada nama kasih tahu aja. Iya, kan udah ada namanya. Yang macing-macing Bapak. Iya, enggak. Ada Gitu, namanya ya. ya. Itu konsumsi kita saja. Dr. J, kalau bicara tadi antum inti sel masalahnya yang jadi inti sel hari ini problemnya apa, Dok? Ini Sudah pengolahan. Semua yang diolah dan ditambahkan dengan zat-zat kimia sintetik, inti selnya pasti berkurang bahkan nggak ada sama sekali. ngembali ini gimana tuh inti sel? Nah, kita bicara kentang sekarang. Oke, saya ambil kentang dengan ukuran tangan saya ini misalkan, ya setengahnya lah gitu kan. Ini kalau kentang saya rebus sama kulit-kulitnya saya makan itu saya cuma makan 90 kalori saja. Kecil. Kalau kulitnya. Sama kulitnya Direbus. saya rebus, kukus gitu kan. And then kalau seandainya kentang ini saya ubah menjadi french fries, Oke. kentang goreng, Oke, maka dia berubah menjadi 330 Ului, kalorinya. lonjakannya. Oke. Ini Dok, paling nggak gini Dok, maksudnya Dok. Ternyata bicara tentang fisik Nabi, tentang Nabi Adam itu ternyata secara ilmiah tuh ya paling nggak ada pendekatannya. Ya. Dan ternyata kita diminta Allah tuh supaya hidup tuh yang sehat, yang baik. Ini amanah fisik dan amanah dari Allah ya kan. Nah, hidup tuh jangan dirusak. Ini apapun di bumi ini nggak boleh ngerusak, nggak boleh kan?